Iya, amal misalnya baca Quran di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari baca Quranmu selama 83 tahun 4 bulan. Ini luar biasa keutamaan malam Lailatul Qadar. Makanya ya berusaha kita berdoa dan bermohon kepada Allah untuk itu. Dan jangan lupa satu doa yang sering dibaca oleh Nabi ketika memasuki 10 terakhir Ramadan. Doa apa itu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Itu dibaca. Ada sebagian menambah Allahumma innaka afuwun karimun. Nah, cuman tambahan karimun ini tidak kuat. Ya, yang sahih sampai Allahumma innaka afuwun saja. Tidak ada tambahan karimun. Ya. Karena ada riwayatnya tetapi riwayat yang lemah. Jadi yang benar apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini dibaca terus. Ya, di 10 terakhir Ramadan seperti ini. Yang artinya Allahumma ya Allah innaka afuwun. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa. Engkau cinta kepada sifat maaf. Fa'fu anni. Maka maafkan saya. Maksudnya hapuskan kesalahan-kesalahan saya. Ya. Maka mudah-mudahan ya dengan itu Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dosa-dosa kita. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan dari risalah kitab A'malun Yasirah wa Ujurun Azimah. Amal-amal yang ringan dan berpahala besar. Ya. Maka di sini kita akan bacakan babus siyam, bab tentang puasa. Dari keutamaan-keutamaan yang ada di dalam puasa dan kegiatan pada saat berpuasa. Ya. Yang pertama di sini beliau sebutkan fadlus sahur atau fadlus suhur, keutamaan makan sahur. Ya. Di mana dimaklumi bersama kita berpuasa diawali dengan makan sahur dan makan sahur itu hukumnya sunnah. Ya. Sehingganya kita jangan sampai meninggalkannya. Jangan sampai meninggalkannya. Makanya dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, di sini beliau sebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-suhur kulluhu barakah fala tad'u walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma'in fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Iya. Kata Nabi, as-suhur kulluhu barakah. Makan sahur itu seluruhnya adalah keberkahan. Jadi dengan kita makan sahur, kita bisa dapat berkah. Iya. Maka kata Nabi, fala tada'u, jangan kau tinggalkan. Ya. Terkadang mungkin muncul rasa malas dalam diri kita atau kita kurang enak untuk makan sahur misalnya. Maka Nabi katakan jangan tinggalkan. Walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma. Meskipun sahurnya itu dengan meneguk satu teguk air. Ya. Misalnya ketika kita lagi malas, ya kan? Maka bangun saja kemudian minum seteguk air. Ya. Itu sudah cukup mewakili makan sahur namanya. Supaya apa? Supaya kita dapat keberkahannya. Karena makan sahur itu kata Nabi berkah. Ya. Artinya orang yang mau diberkahi makan sahur. Kalau dia tidak makan sahur tidak dapat berkah. Ya, tidak dapat berkah. Makanya Nabi tekankan makan sahur ini hukumnya sekalipun sunnah, tetapi dia sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat ditekankan, bukan sunnah biasa. Ya. Makanya makan sahur inilah yang menjadi pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Di mana puasa kita terbedakan dengan makan sahur. Kata Nabi, faslu ma baina siyamina
wa siyami ahlil kitab akalatus sahur. Perbedaan antara makan puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah puasanya kita didahului dengan makan sahur. Itu bedanya. Nah, makanya ya, makan sahurlah walaupun hanya seteguk air. Ya. Walaupun hanya dengan makan kurma misalnya. Ya. Karena kata Nabi SAW, nikma sahurul mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahurnya orang beriman itu adalah kurma. Dan kurma itu, Pak, ya, memang sahur terbaik, baik dari sisi agama, dari sisi syariat, maupun dari sisi kesehatan. Karena menurut penelitian, kurma itu punya serat-serat yang memang dibutuhkan oleh badan kita. Makanya tidak jarang orang kalau sahurnya makan kurma saja itu sudah kuat. Ya, makan sahurnya dengan kurma saja kadang sudah kuat. Karena memang kurma itu bisa menyimpan nutrisi ya untuk menjadi bekal kita untuk bisa melanjutkan puasa ya selama 1 hari penuh. Nah, makanya hendaknya kita makan kurma ketika makan apa? Makan sahur. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Nabi menyebutkan keutamaannya. Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Perhatikan. Ini keutamaan besar. Karena Allah dan Rasulnya, Allah dan para malaikat bersalawat untuk orang-orang yang makan sahur. Bayangkan. Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Nah, ya. Artinya mendoakan kebaikan malaikat itu untuk orang-orang yang makan sahur itu. Makanya hendaknya kita mengusahakan sunnah ini ya, dan kita laksanakan ya di awal kita berpuasa karena kita akan mendapatkan kebaikan di dalamnya. Ya, dan dimaklumi makan sahur itu sunnahnya diakhirkan, bukan disegerakan. Ya, makanya makan sahur itu paling bagus ya setengah jam sebelum sebelum azan subuh berkumandang. Ya, di situ makan sahur yang terbaik. Karena makan sahurnya Nabi itu diakhirkan. Bukan makan sahur jam 12 malam, jam 1 malam. Itu makan tengah malam namanya. Bukan makan sahur. Sahur itu dalam bahasa Arab artinya waktu qubailus subhi. Waktu menjelang atau mendekati waktu subuh. Itu namanya sahur. Ya. Jadi kalau baru jam 1, jam 2 itu bukan sahur itu. Ya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau katakan di sini man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Tentang keutamaan puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala. Ya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang terkenal. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala. Perhatikan di sini. Ya. Di sini disyaratkan orang yang puasa Ramadan, puasanya itu dasarnya karena 2 hal. Pertama karena iman, ya, betul-betul didasari dengan iman, kemudian mengharap pahala. Ini menunjukkan kepada para ulama dalil yang jelas bahwasanya ya orang yang beramal ibadah itu hendaknya dia niatkan untuk dapat pahala. Dan sebesar-besar pahala yang Allah berikan untuk mereka yang berpuasa adalah surga. Karena Nabi mengatakan alaika bisyam, ya, hendaknya kamu berpuasa fa innahu la mislalah. Karena puasa itu tidak ada tandingannya. Ketika Nabi ditanya tentang amalan yang paling bisa memasukkan ke dalam surga, kata Nabi berpuasalah, karena puasa itu tidak ada yang sebanding dengannya. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menunjukkan boleh orang beramal karena ingin surga. Ya, karena sebagian orang yang keliru di dalam masalah ini, mereka bilang begini, beramal itu jangan mengharap surga. Ya. Ini keliru, justru kita beramal karena mengharap surga.
Ya. Karena ingin mendapatkan pahala. Seperti dalam hadis ini, dia berpuasa imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap pahala. Baru dapat keutamaannya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau hadis sebelumnya tadi tentang makan sahur diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Nah, kemudian berikutnya, kalau tadi tentang makan sahur itu disegerakan, makan sahur itu diakhirkan, maka di sini beliau sebutkan thawabu ta'jilil fitri, pahala orang yang menyegerakan buka puasa. Nah, kalau buka puasa disegerakan, maksudnya disegerakan di sini yakni berbuka pada waktunya. Kalau sudah datang waktunya azan maghrib berkumandang, maka jangan lagi ditunda-tunda, segera langsung, ya, segera langsung berbuka, ya, segera langsung berbuka. Nah, itu makanya dari situ disebut ta'jilul fitri, ya. Orang biasa bilang, ya, kalau untuk makanan berbuka dia bilang apa? Ta'jil. Sebenarnya itu dari sisi bahasa agak keliru itu. Ta'jil itu dalam bahasa Arab dari kata ajjala yu'ajjilu ta'jilan, artinya menyegerakan. Ya. Kalau bilang mana ta'jilnya, berarti kan mana menyegerakannya. Ya, kalau buka puasanya namanya apa? Ya, makanan orang yang berbuka puasa namanya iftar. Ya, dari kata aftara yuftiru iftaran. Ya, artinya berbuka puasa. Ya. Nah, ini ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Kalau ta'jil itu artinya menyegerakan. Nah, bisa digabung dengan kata ta'jilul fitri, artinya menyegerakan buka puasa. Ya, menyegerakan buka puasa. Ya. Nah, di dalam hadis ini, di dalam keterangan permasalahan ini ada satu hadis, ya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Rasulullah menyatakan la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra, muttafaqun alaih. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi, senantiasa manusia itu dalam kebaikan. Senantiasa mereka itu dalam kebaikan. Kapan itu? Ma'ajjalul fitra, selama mereka menyegerakan berbukanya. Berbuka pada waktunya. Segera. Ini pada saat azan maghrib berkumandang, jangan bilang nanti aja lah dulu, biar sholat maghrib aja dulu lah. Enggak, batalkan dulu puasanya. Batalkan dulu. Baru setelah itu kau sholat maghrib. Ya. Baru setelah itu kau sholat maghrib. Ini ikhwani fiddin. Karena apa? Kebaikan akan ada pada diri kita kalau kita selalu menyegerakan buka puasa. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian juga, ya, satu hal yang ingin kami ingatkan, ya, bahwasanya di saat berbuka itu perbanyak doa, ya, perbanyak doa, perbanyak istighfar, ya kan, ya, walaupun sering diingatkan kadang, ya, kalau mau berbuka itu orang biasanya astagfirullah, ya kan, itu kan, ya. Nah, ya, kita berdoa kepada Allah, minta ampun, ya, minta rahmat, minta kebaikan menjelang berbuka itu. Karena kata Nabi, salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang doanya tidak ditolak. Salah satunya da'watus shaim hina yuftir. Doanya orang berpuasa menjelang dia berbuka. Doanya orang berpuasa menjelang apa? Menjelang dia berbuka. Nah, maka perbanyak doa menjelang berbuka. Pada saat mau berbuka, beberapa menit sebelum berbuka, banyak-banyak istighfar kah, minta ampun, atau berdoa minta rahmat dan seterusnya. Nah, itu doa mustajabah. Doa mustajabah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian, ya, setelah beliau menyebutkan tentang keutamaan secara umum puasa Ramadan, nah, di sini disebutkan juga tentang keutamaan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Ya. Dan ini dari perkara yang mestinya ada pada diri kita, bahwasanya kalau kita selesai dari menjalankan ibadah puasa, ya,
maka puasa ini jangan hanya berhenti di bulan Ramadan saja. Tetapi kita lanjutkan karena di sana ada puasa-puasa sunnah. Ya, jangan kita itu taunya puasa Ramadan saja. Ya betul Ramadan itu yang diwajibkan memang. Di luar Ramadan tidak wajib sunnah. Ya, tetapi membiasakan kebaikan itu terus ada sama kita itu adalah hal yang bagus. Nah, makanya kalau kita lihat ya, Ramadan ini kan diawali dengan puasa, ditutup dengan puasa. Ya enggak? Diawali dengan puasa maksudnya puasa apa? Sya'ban, betul. Itu ibaratnya ya, puasa Sya'ban itu kata ulama ibarat qobliyahnya Ramadan. Qobliyahnya Ramadan, sunnah ya kan? Nah, kemudian kita puasa Ramadan wajib. Nah, selesai Ramadan ada puasa ba'diyah Ramadan. Puasa apa itu? Ya, 6 hari bulan Syawal. Kata ulama, puasa 6 hari bulan Syawal itu seperti ba'diyahnya Ramadan. Ya, seperti apa? Ba'diyahnya Ramadan. Nah, kita tahu ya, qobliyah dan ba'diyah itu untuk apa gunanya? Menutupi kekurangan yang ada pada yang wajibnya ya kan? Kita sholat wajib, kita lakukan qobliyah ba'diyah supaya qobliyah dan ba'diyah ini menutupi kekurangan sholat wajib kita. Nah, Ramadan begitu juga. Ya, barangkali di bulan Ramadan masih banyak kekurangan kita dalam puasa. Maka tutupi kekurangan itu dengan ba'diyah Ramadan nanti. Apa ba'diyah Ramadan? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan jangan dikira keutamaannya sedikit, keutamaannya banyak. Dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari, ya, puasa 6 hari bulan Syawal ini, kalau kita gabung dengan puasa Ramadan, itu sama seperti puasa setahun penuh. Coba, kata Nabi begini, dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari, man shoma Ramadana, siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, lalu dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Nabi, kana kasiyamid dahar. Maka dia sama seperti puasa 1 tahun penuh. Padahal kalau di total puasanya berapa hari? Nah, dengan Ramadan 36. Kok bisa hitungannya jadi 1 tahun? Nah, kata para ulama, kebaikan itu kan kali berapa? Kali 10. Kita puasa Ramadan 1 bulan, kali 10 berarti berapa? Kali 10 berarti 300. 6 hari kita bulan Syawal, kita kalikan 10 berarti berapa? 60. 300 tambah 60, 360. 360 itu sama dengan 1 tahun. Ya. Itulah kenapa puasa 30 hari di bulan Ramadan ditambah dengan puasa Syawal itu sama seperti puasa setahun penuh. Ya. Maka kalau nanti selesai Ramadan jangan lupa puasa 6 hari bulan Syawal. Bagaimana puasa 6 hari bulan Syawal? Pokoknya di bulan Syawal. Nggak harus selesai Ramadan langsung puasa Syawal. Bahkan nggak boleh puasa Syawal di hari pertama kan? Di hari Idul Fitri tidak boleh puasa. Tanggal 1 Syawal, tidak boleh. Haram puasa di tanggal 1 Syawal. Bolehnya kapan? Nah, tanggal 2 sudah boleh. Walaupun tidak harus tanggal 2. Ya misalnya, biasanya kan kalau kita tanggal 2 itu kan masih banyak tamu kan. Ya kan? Masih banyak juga kue ya. Burasnya masih ada. Nah, ya, kadang mungkin masih diundurkan dulu. Tidak ada masalah. Ya, yang mau puasa langsung tanggal 2 silahkan. Yang mau mengundur mungkin misalnya ya tanggal 5 aja nantilah. Ya. Karena mungkin masih banyak ini bertamu-tamu misalnya. Ya, maka tidak ada masalah. Yang penting selama bulan Syawal. Yang penting selama bulan Syawal. Nah, tidak diharuskan kita segera menjalankan puasa Syawal itu. Ya boleh juga selang-seling. Ya tidak harus berturut-turut. Ya, boleh juga selang-seling. Misalnya kita mau puasa Syawal ya di hari Senin. Selasa, Rabu enggak, Kamis kita puasa Syawal misalnya. Kita jadikan Senin, Kamis boleh. Atau di hari lain. Ya, kita mau jadi hari Selasa aja. Selasa sama Rabu misalnya. Nanti pekan depannya Selasa, Rabu. Dan seterusnya. Yang penting selama bulan apa? Bulan Syawal. Nah itu puasa Syawal itu keutamaannya sangat apa? Sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi puasa sunnah lainnya? Puasa Arafah dan puasa Asyura. Ya. Ini di antara puasa sunnah yang sangat utama.
Puasa Arafah itu kapan, Mbak? Tanggal berapa? 9 apa? Zulhijjah. Sehari sebelum Idul Adha. Ya kan, Idul Adha kan tanggal 10 Zulhijjah. Kalau Asyura tanggal berapa? Tanggal berapa? 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram. Nah itu. Asyura 10 Muharram, Arafah 9 Zulhijjah. Nah ini dua puasa sunnah ini jangan dilewatkan juga. Sehari saja dia. Ya. Kata Nabi dalam hadis Abu Qatadah, "Saumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan wa saumu Asyura yukaffiru sanatan madiyatan." Kata Nabi, puasa di hari Arafah 9 Dzulhijjah ya, 9 Dzulhijjah di saat jamaah haji lagi wukuf di Arafah. Nah, bedanya ya, kalau orang haji di tanggal 9 Dzulhijjah, mereka tidak disunahkan puasa bagi jamaah haji. Karena mereka menjalankan ibadah tertentu, yaitu wukuf di Arafah. Beda dengan yang bukan haji. Kalau kita yang bukan haji, maka disunahkan puasa Arafah. Ya, kata Nabi, pahala puasa Arafah menggugurkan dosa selama 2 tahun. Tahun lalu dan tahun yang akan datang. Bayangkan hebatnya puasa Arafah ini. Dosa belum kita kerjakan, tahun depan sudah diampuninya. Nah, belum kita kerjakan itu. Tapi kata ulama dengan catatan dosa-dosa kecil yang diampuni itu. Adapun dosa besar itu harus dengan taubat nasuha, taubat yang jujur. Ya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Itu puasa Arafah. Kemudian kata Nabi, wa saumu Asyura, sedangkan puasa Asyura yukaffiru sanatan madiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Nah, kalau puasa Asyura 10 Muharram menghapuskan dosa apa? Setahun yang lalu. Nah, ini apa namanya puasa-puasa sunnah yang hendaknya kita jaga ya, kita tidak tinggalkan karena keutamaannya apa? Keutamaannya besar. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian berkaitan dengan Muharram sendiri. Ya, di bulan Muharram itu ya, Nabi mengkhususkan ada apa sunnahnya puasa di bulan Muharram secara umum. Sunnahnya apa? Puasa di bulan Muharram secara umum. Di hari apa saja? Yang penting bulan Muharram. Kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Coba. Ya, ini dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seutama-utama puasa setelah Ramadan, puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Makanya di bulan Muharram perbanyak puasa, terutama puasa Asyuranya. Ya. Dan kata para ulama sunnah juga puasa Tasu'a. Tasu'a itu kapan? Tanggal 9-nya, 9 Muharram. Kita puasa tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. Ya, Tasu'a dan Asyura. Ya, itu disunnahkan dan dianjurkan. Nah, dan juga puasa di bulan Muharram secara umum, kapan saja, di tanggal berapa saja. Karena kata Nabi, seutama-utama puasa di bulan setelah Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'dal fariḍah salatul laili. Dan seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat qiyamul lail. Nah, ini dari hal yang saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah di bulan Ramadan ini, khususnya di 10 terakhir ini. Malam ini sudah malam keberapa tadi? Malam keberapa? 21. Ini malam ada kemungkinan dia malam apa? Ada kemungkinan malam Lailatul Qadar, betul kan? Karena dia malam ganjil. Ya, maka yang ana wasiatkan antum salat lail. Ya. Ana wasiatkan sama diri ana sama antum salat lail. Ya. Kenapa? Salat lail itu dari amalan yang sangat ditekankan juga khususnya di 10 terakhir Ramadan. Ya. Kita bangun. Naam untuk qiyamul lail. Ikhwani fillah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Nah, kemudian ikhwani fillah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ada juga puasa-puasa yang lainnya, ya, yang dianjurkan di dalam Islam, seperti diantaranya puasanya Nabi Daud.
Bagaimana puasanya Nabi Daud itu? Sehari puasa, sehari buka. Dari puasa yang disunnahkan. Ya. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, kata Rasulullah, ahabbu siyami ilallah siyamud Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah puasanya Nabi Daud. Wa ahabbu salati ilallah salatu Daud. Dan salat yang paling dicintai oleh Allah salatnya Nabi Daud. Bayangkan Nabi Daud ini salatnya paling dicintai, puasanya paling dicintai. Sampai jadi syariat kita juga. Bagaimana itu salatnya Nabi Daud? Nah, perhatikan. Kana yanumu nisfal lail. Nabi Daud itu tidur seperdua malam. Wa yaqumu sulusah. Lalu dia bangun di sepertiga malam terakhir. Wa yanamu sudusah. Lalu dia tidur di seperenam malam lagi. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Di mana beliau berpuasa satu hari, berbuka sehari. Jadi selang-seling puasanya. Puasa Nabi Daud itu. Hari ini puasa, besok buka. Hari ini puasa, besok buka. Begitu puasanya Nabi Daud. Dari puasa-puasa sunnah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga diantaranya yang dianjurkan juga puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid. Apa itu Ayyamul Bid? Puasa di hari-hari putih. Bid itu artinya putih. Kenapa disebut hari putih? Bukan puasa mutih ya. Bukan. Tapi puasa apa? Puasa di hari putih. Ya. Karena di hari itu bulan lagi terang. Karena di tanggal berapa? 13, 14, 15 bulan Komariah. Ya, bulan lagi terang-terangnya itu. Nah, Lailatul Badar, yakni bulan apa namanya? Bulan lagi sempurnanya. Ya, bulan purnama. Nah, makanya disebut hari putih. Putih itu menggambarkan apa cahaya yang terang begitu. Nah, dan menurut kedokteran, puasa di hari itu di saat bulan full itu puasa yang bagus. Bahkan menurut kedokteran juga. Karena ada penelitian di saat itu kondisi tubuh memang lagi apa namanya lebih bagus manakala ditahan dulu seseorang itu untuk tidak menerima asupan makanan atau minuman di siang harinya. Nah, itu secara kedokteran dan secara apa namanya syariat juga ada tuntunannya. Puasa di tanggal 13, 14 dan apa? 15 di setiap bulan ya Komariah, di setiap bulan Hijriah. Kata Nabi ya dalam hadis Abu Dar radhiyallahu an, "Idza sumta syai'an minasyahr fasum salasa asyarah wa arba'a asyarah wa khamsa asyarah." Apabila kamu ingin berpuasa di satu bulan, puasalah di tanggal 13, 14 dan 15. Itulah puasa Ayyamul Bid. Nah, puasa Ayyamul Bid. Dan disebutkan juga oleh para ulama, puasa Ayyamul Bid ini itu sama dengan puasa 1 tahun. Kenapa? Kali 10. Kan dalam sebulan kan 3 hari kan? 13, 14, 15. Kali 10 berarti berapa? 30. Nah, kalau tiap bulan kita begitu, ya sama seperti puasa 1 tahun penuh. Ya, sama seperti puasa 1 tahun penuh. Ini ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian ada juga puasa Senin Kamis. Nah, ini puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa Nabi puasa Senin Kamis? Dalam hadis Abu Hurairah kata Rasulullah, "Tu'radul a'malu yaumal isnain wal khamis." Kata Nabi, amalan itu akan diperhadapkan setiap 2 hari dalam sepekan. Maksudnya diperhadapkan kepada Allah setiap 2 hari dalam sepekan, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Maka kata baginda Nabi, fa uhibbu ayyurada amali wa ana shaim. Maka aku senang manakala amalku ketika diperhadapkan dan aku sedang berpuasa. Aku sedang apa? Berpuasa. Makanya Nabi sering berpuasa Senin dan puasa Kamis, puasa sunnah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga ikhwani fiddin, para jamaah sekalian, ya. Disebutkan bahwasanya puasa sehari ya dari puasa sunnah kalau kita laksanakan di jalan Allah ya,
itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Ya, ada satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi, "Ma min 'abdin", tidaklah ada seorang hamba, yasumu yauman fi sabilillah, yang dia berpuasa sehari di jalan Allah. Kata Nabi, "Illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajahahu anin nar sab'ina kharifa." Melainkan Allah akan jauhkan wajahnya dengan sebab puasanya tersebut. Allah jauhkan dia dari api neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Bayangkan sehari saja di jalan apa? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang terakhir ya, dalam Kitabus Shiyam ini ya, Syekh menyebutkan ya satu hal. Satu hal ini ibarat seperti peribahasa. Ya. Peribahasanya berbunyi, sekali mendayung apa? Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Apa makna peribahasa itu? Sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Apa maknanya itu? Iya, sekali kerja banyak apa? Banyak hasil. Nah, ini kalau kita perhadapkan dengan pahala, dengan amalan seperti itu. Nah, kita berpuasa, kita bisa mengambil perumpamaan itu. Sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Apa itu? Ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani. Walaupun ini sudah sering kita dengarkan juga, sudah sering saya sebutkan juga, ya. Rasulullah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihim min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'a." Barang siapa yang memberi makan buka orang yang puasa. Ya. Inilah amalan kaum muslimin pada hari ini. Masya Allah, di masjid-masjid kita bisa melihat ya, orang semangat untuk apa? Memberi buka orang puasa. Ya, memberi istilahnya orang sekarang takjil, ya, takjilul fitr bagi orang yang apa? Bagi orang yang berbuka puasa. Kata Nabi pahalanya nih, siapa yang memberi buka orang puasa, maka baginya pahala semisal pahala orang yang berpuasa yang dia bukakan itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Coba ikhwani fillah. Kalau yang dia kasih 1 orang, ya, pahala orang itu dia dapatkan juga yang dia bukakan 1 orang itu. Kalau 5 orang, 5 orang, 10 orang, 10 orang, 100 orang, 100 orang dia dapatkan. Nah, inilah tadi yang saya bilang apa? Sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Ya, sekali dia berpuasa, dia juga dapatkan pahala puasa orang-orang. Ya, yang telah dia bukakan puasanya, yang dia telah beri makan, dia telah beri minum. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, maka ini dari amalan-amalan yang luar biasa, amalan-amalan yang utama, amalan-amalan yang mulia, ya, yang hendaknya kita jaga. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita ya kekuatan untuk bisa berbagi di bulan Ramadan ini, ya, mumpung masih ada waktunya, masih ada hari-hari utamanya, ya. Dan saya wasiatkan sekali lagi di 10 terakhir Ramadan ini, ya, hendaknya kita bersungguh-sungguh. Nabi itu sampai apa? I'tikaf. Nabi itu sampai apa? I'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Ya, orang mau i'tikaf terserah, boleh. Dia ambil waktu malam saja atau waktu siang saja, ya. Asalkan dengan niat i'tikaf. I'tikaf itu yang penting kita niat dalam hati, walaupun hanya beberapa malam. Ya, tidak disyaratkan i'tikaf itu harus sehari semalam. Ya, boleh i'tikaf walaupun hanya di malam hari saja. Ya, walaupun misalnya hanya di beberapa malam saja, diperbolehkan. Ya, kenapa? Karena kalau kita i'tikaf itu lebih apa? Lebih memfokuskan hati kita dalam beribadah. Ya kan? Beribadah kalau kita di rumah, ya kan? Sekalipun i'tikaf itu bukan wajib, dia sunnah, tapi ditekankan. Ditekankan. Ya, khususnya di malam-malam ganjil terutama. Nah, maka kalau kita i'tikaf itu adalah hal yang utama, hal yang apa? Hal yang mulia. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, maka mudah-mudahan Allah memberkati kita ya selama di bulan Ramadan ini, dan
khususnya di 10 terakhir Ramadan ini, tingkatkan amal soleh, dan jangan lupa doanya apa tadi? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, demikian mungkin yang bisa kami paparkan. Ya, jazakumullahu khairan. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.